20 juta hektar itu untuk apa dan di mana? Apakah juga termasuk di Pulau Jawa? Nah, kalau Pulau Jawa yang menjadi objek juga kita semakin khawatir ya. Dan ini adalah sebuah ancaman yang lebih besar. Like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Go! Permasalahan KHDPK belum selesai, bahkan menjadikan konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Tiba-tiba awal tahun 2025 muncul 20 juta hektar hutan akan dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Marilah kita selalu bersedekah, walaupun sedekahnya hanya menanam dan pelihara pohon. Insya Allah berkah pastinya akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak. Forum Penyelamatan Hutan Jawa atau FWHJ, Kang Eka Santosa bersama kawan-kawan telah melayangkan surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Intinya beraudensi sekaligus akan menginformasikan bagaimana pengelolaan hutan di Pulau Jawa dengan segudang permasalahannya. Belum ada respon sampai saat ini. Oh, tiba-tiba muncul 20 juta hektar hutan akan dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Ironis memang. Kang Eka Santosa akhirnya mengumpulkan rekan-rekan dan akan merapat ke DPR. Bagaimana keprihatinan Kang Eka Santosa? Inilah wawancara singkat dengan beliau. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Go, go, go! Yang sangat sporadis dan juga ada isu pengalih fungsian untuk food estate ya. Nah, itu saya kira menjadi sebuah perhatian dan bukan hanya perhatian FPHJ tapi berbagai pihak. Lalu kemudian juga kita bahas dan kita soroti tentang keberadaan yang masuk wilayah Jakarta dan Banten ya, terutama yang kita kenal dengan PIX ya, Teluk Naga, karena di situ juga ada gangguan terhadap fungsi konservasi, terutama hutan bakau. Lalu Muara Gembong di Bekasi yang sudah juga di KHDPK-kan. Nah, ini semua bagian yang tentu akan sangat berikan dampak kuat terhadap masalah fungsi hutan ya, terutama dalam konteks lindung maupun juga untuk konservasi. Nah, berikut juga yang menjadi perhatian bahasan hari ini yaitu tentang tersandaranya wilayah hutan akibat dari ketidakmampuan Pemda melakukan penanganan sampah. Jadi ini ada catatan khusus, kita sudah melakukan investigasi terkait terutama Sari Mukti lah di Bandung Raya ya, yang katanya sementara dulu tahun 2006. Kemudian sampai ini hari tidak ada kunjung selesai, bahkan ada perluasan dari 40 ditambah 20 hektar dan 6 hektar dari 20 itu sudah hilang kayunya. Lalu pertanyaan kita, mau sampai kapan gitu? Janganlah hutan ini dijadikan objek politik, kepentingan politik tertentu secara praktis. Walaupun memang tidak bisa lepas bahwa hutan lepas daripada kebijakan politik. Dan jangan main-main, ini kita akan marah dan melawan kepada oligarki yang mencoba akan melakukan kerusakan lingkungan. Dimanapun ya, dimanapun. Ya isinya kita pertama mau audensi ya, silaturahmi. Kedua ya kita ada hal yang khususnya di Pulau Jawa ini kan ada masalah yang tidak clear atau menjadi masalah akibat kebijakan menteri sebelumnya kan, terutama yang lahannya di KHDPK kan, ya, perhutanan sosial. Ini kan mengambang sekarang ya, lalu sudah diberikan secara
secara kebijakan, tetapi tidak didukung oleh legalitas yang lain, sehingga ada kegambangan. Perhutani ragu juga untuk klaim karena itu sudah ada semacam pengalihan ya, rusak pokok. lalu kemudian masyarakat pun sebetulnya tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengakui tentang 35 tahun itu. Dan jadi korban apa? Anda tidak pasti. Nah ini harus diselesaikan. So ini sangat berpotensi timbulnya satu konflik horizontal di masyarakat. Jadi agendanya sekarang dialihkan ke legislatif. Bukan, artinya kita mendesak, tapi karena menteri tidak memberikan jawaban, ya kita akan coba sampaikan ke wakil kita dong. Iya. Dalam hal ini ke Komisi 4 melalui Badan Penerimaan Aspirasi, dan kemarin sudah ada koordinasi, kita tinggal secara resmi. Nanti saya minta rumusan persetujuan dari rapat hari ini bagaimana materi-materi yang akan disampaikan di sana. Pak, Ini Pak, audiensi kan tidak diterima ya Pak ya? Maksudnya belum ada Bukan, jawaban. tidak memberikan jawaban. Nah, itu artinya ada indikasi dari menteri baru bahwa atau ini tidak Ya kooperatif? saya nggak tahu ya persepsi mereka terhadap PPHJ seperti apa. Tapi secara resmi kita sudah menyampaikan semua. ini Pak saya membaca netizen ya. Ada Profesor Arya juga tuh membuat surat terbuka. Ya, saya kira pemikiran yang positif dan bagus. Nah nanti kita himpun pemikiran semacam itu. Tapi kan menghadapi masalah lingkungan dan kondisi yang kebijakan seperti itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh personal kan. Akan lebih bagus kalau ini oleh institusi dan komunitas-komunitas yang selama ini memang concern ke situ. Berarti ada kemungkinan FPHJ akan membuka semacam tanda tangan penolakan 20 juta atau bagaimana Pak untuk? Ya kita lihat perkembangan nanti. Tapi yang pasti kita akan membuat rumusan. Tadi poinnya ya yang tadi disetujui, membuat rumusan untuk Bapak Presiden. Ya. Lalu kedua juga untuk gubernur baru di Jawa Barat khusus dan gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur, gubernur Banten, termasuk gubernur DKI terkait dengan kebijakan kawasan hutan. Nah ini saya kira perlu dirumuskan, makanya kita perlu menganggap tadi perlu memperkaya dengan menghadirkan komponen lain di luar FPHJ. Mudah-mudahan ini tidak lebih dari 10 hari lah dari hari ini bisa diselenggarakan. Pak, secara garis besar aja Pak, ini kan presiden baru Pak. Kan kalau kita tahu Jokowi memang suka ngakak HDP kan juga ide Jokowi. Nah, Prabowo sendiri Bapak melihatnya adakah arah baik untuk hutan kita di era pemerintah Prabowo atau memang bisa lebih buruk lagi? Makanya tadi awal pembahasan kita dimulai dari statement Bapak Presiden kan dalam sebuah forum besar terhormat tertinggi MPR waktu beliau diambil sumpah menjadi presiden. Lalu di situ ada ajakan dari beliau tentang kedaulatan di bidang pangan, kedaulatan di bidang energi, kedaulatan di bidang air ya. Nah, komponen ini kan terkait kepada masalah lingkungan. Sebab ada prinsip, makanya dalam FPHJ juga dikembangkan prinsip-prinsip budaya kan. Jadi logika dari mana kalau mau membuat area ketahanan pangan dengan membabat hutan, gitu kan. Lalu mana mungkin satu optimalisasi ketahanan pangan tercapai di dalam kondisi lingkungan yang rusak kan. Apakah kekeringan atau banjir? Sebab ada prinsip kalau di Sunda ini kan lamun hayang ngejo kudu hejo. Ya, artinya kan kalau mau ngejo itu bisa menanak nasi kan, bisa subur, bisa makan. Mana mungkin bisa makan kalau tidak hijau. Hijau itu tidak lingkungannya bagus. Jadi kembali kepada apa yang selalu disampaikan oleh almarhum Pak Solihin GP selaku sesepuh kita, orang tua kita semua. Leuweung rusak, cai beak, rakyat balangsa. Kan senapas sejalan dengan apa yang disebut no forest, no water, no future. Jadi tidak ada masa depan. Nah ini saya kira salah satu bagian pendekatan yang dilakukan oleh PHJ dalam konteks bagaimana mengatasi lingkungan. Kalau ada 20 juta hektar dialihfungsikan, berarti kita harus melawannya gitu. Bukan hanya itu, kita jangan berdosa kepada alam ya, dan kepada karuhun kita, kepada nenek moyang. Kita sudah diajarkan bagaimana memperlakukan alam ya. Gawir
Awian, Hafalan, Kelakan, Legok, Cayan, bagaimana pola-pola keseimbangan ada makhluk eling, jelema makhluk nyaring sasatoan atau binatang, makhluk cicing ya tumbuh-tumbuhan. 3 komponen ini kan harus berimbang. Ini kan konsep keseimbangan. Jadi kalau tadi hutan Jawa akan masuk lagi dialihfungsikan masuk ke 20 juta. Wah itu kan semakin ancam, ya semakin berbahaya, ya semakin mengancam kehidupan. Iya. Dampak ke HDPK kan sudah jelas dirasakan.